Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di sesi kelima, ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang selalu bahagia dan salam super dari saya selaku tutor di Mutiara SIME pada mata kuliah Perekonomian Indonesia ini. Baik, pada minggu kelima akan mempelajari modul 6 dan 7 BMP Perekonomian Indonesia. Yang mana modul ke-6 ini membahas tentang utang luar negeri dan korupsi di Indonesia. Nah, seru ya. Yang ketujuh, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Nah, tema pada minggu kelima ini sangat seru dan tidak ada habisnya di pembahasan dalam setiap bidang. Bidang ekonomi, sosial, politik, ya. Nah, untuk capaian pembelajaran umum, setelah mempelajari materi minggu ke-5 ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan masalah utang luar negeri dan mencari solusi terhadap keterjebakan utang luar negeri dan perkembangannya praktik-praktik korupsi di Indonesia. Lalu menjelaskan kondisi dan masalah kemiskinan serta pengangguran di Indonesia dan mencari alternatif untuk memecahkan kedua masalah tersebut. Baik, untuk CPK, capaian pembelajaran khusus, mahasiswa ini diharapkan dapat menjelaskan kondisi keterjebakan Indonesia pada utang luar negeri. Yang kedua, menjelaskan tujuan. Yang ketiga, jenis-jenis dan mekanisme perolehan utang luar negeri di Indonesia. Lalu menjelaskan dampak keterjebakan pada utang luar negeri bagi perekonomian Indonesia, lalu menjelaskan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menangani masalah utang luar negeri. Nah, mendeskripsikan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi masalah keterjebakan pada utang luar negeri, lalu menjelaskan parahnya kondisi korupsi di Indonesia dan dampak korupsi terhadap perekonomian nasional, lalu menjelaskan modus korupsi dan cara pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu menjelaskan pengertian dan pengukuran kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Lalu menjelaskan kondisi dan perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Lalu mendeskripsikan sebab-sebab struktural terjadi kemiskinan pengangguran di Indonesia. Lalu menjelaskan struktur ketenagakerjaan lapangan dan karakter pengangguran di Indonesia. 13. Menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Yang terakhir, mendeskripsikan cara alternatif untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Wow, seru ya. Tema minggu kelima ini di perekonomian Indonesia tidak ada habisnya kalau kita lihat di sosial media ya, baik di infotainment juga, lalu di media-media lainnya. Nah, untuk sumber belajar utama mahasiswa adalah bahan ajar khususnya pada modul 6 dan 7. Ibu harapkan tetap membaca modul yang sudah disediakan, jangan copy paste pada web atau blogernya orang lain ya. Nanti kalau ibu nilainya kurang baik, jangan dipertanyakan begitu atau direvisi begitu ya, itu plagiat ya, oke. Jadi lebih baik sedikit tetapi analisis dari sumber bacaan yang telah kami sediakan begitu ya. Lalu juga kami memiliki bahan-bahan yang lain relevan dalam materi minggu ini, adik-adik bisa lihat dalam panduan bacaan RAT. Oke, di samping itu mahasiswa diharapkan untuk aktif mengikuti diskusi kelima. Rekan-rekan mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugas ya. Absen, diskusi, tugas. Oke, tugas ini 50% ya. Setiap minggu ketiga, 5, dan 7 itu ada tambahan tugas. Yang mana itu sangat penting, nilai bobotnya adalah 50%. Jangan terlambat. Kalau terlambat 2 minggu dari waktu yang telah ditentukan, Anda tidak bisa mengerjakan tugas lagi. Ya, karena waktunya udah di close gitu. Tugas ini harus rekan mahasiswa kerjakan dan diunggah dalam bentuk format PDF dengan tepat waktu. Karena keikutsertaan dan diskusi kelima dalam mengerjakan tugas kedua ini menentukan nilai akhir tujuan mahasiswa. Juga dapat diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu latihan sesi. Selamat mengikuti pembelajaran. Akhir dari kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap disiplin di tengah kesibukannya karena kedisiplinan yang akan membawa kita ke dalam kesuksesan. Kelalaian akan menjatuhkan kita dari kesuksesan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.